Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhya Oktaviano dari Doris Tomo Hospital, Airlangga University. Jadi pagi ini saya mendapatkan tugas dari Scientific Committee untuk menyampaikan suatu topik yang berjudul Anticoagulant Therapy and ACS, the latest update. Seperti kita ketahui, antitromboitik merupakan obat suatu terapi pilihan utama untuk penderita dengan ACS, termasuk diantaranya juga tentunya revaskularisasi dan anti-iskemia. Dan pemberian antitromboitik ini berlaku tidak hanya pada STEMI, tapi pada penderita yang datang kepada kita yang mengalami non-STI ACS. Yang dimaksud antitromboitik di sini tentunya adalah antikoagulan dan antiplatelet. Yang termasuk dalam antikoagulan di sini adalah salah satunya adalah rivaroxaban, fondaparinux yang bekerja pada faktor 10, juga ada low molecular weight heparin dan heparin yang tidak hanya bekerja pada faktor 10A, tapi mereka juga bekerja di trombin. Juga salah satunya adalah divalirudin yang bekerja direct pada trombin. Jadi selain antikoagulan, antiplatelet di sini salah satunya adalah aspirin, golongan B2Y12, yaitu ada clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor. Dan juga ada golongan GP2B3 inhibitor dan vaxopacta. Selain antitromboitik drug untuk pengobatan ACS, tentunya kita juga mengenal trombolitik. Ada dua macam trombolitik di sini, ada yang fibrin spesifik dan non fibrin spesifik yang kita kenal dengan streptokinase. Pemberian antitromboitik ini tentunya harus mempertimbangkan risiko untuk terjadinya iskemik dan risiko untuk terjadinya bleeding. Jadi kita harus pertimbangkan baik-baik. Ini cenderung pasien kita itu risiko iskemiknya lebih besar atau bleeding risk-nya yang lebih besar. Dan beberapa kondisi yang bisa kita nilai apakah penderita yang kita hadapi mempunyai risiko iskemik yang tinggi atau risiko perdarahan tinggi. Salah satunya adalah kita bisa melihat ya, mempertimbangkan dari patient karakteristik. Salah satunya usianya, kemudian dia laki-laki perempuan, kemudian ada history of ischemic atau bleeding enggak itu sebelumnya. Kemudian juga clinical presentation-nya bagaimana, apakah dia datang dalam kondisi chronic coronary syndrome atau acute coronary syndrome. Itu tentunya mempunyai risiko yang berbeda terjadinya event ischemic atau bleeding. Kemudian juga comorbidities itu penting sekali kita pertimbangkan untuk mempertimbangkan kira-kira pasien kita itu mempunyai risiko bleeding yang tinggi apa enggak, ischemicnya tinggi apa tidak. Salah satunya adalah CKD, diabetes, heart failure, dan peripheral artery disease. Demikian juga adanya co-medication. Penderita kita minum obat oral antikoagulan yang lain atau obat-obat yang lain tidak, yang mungkin bisa berkompetisi atau justru bersama-sama meningkatkan risiko terjadinya bleeding. Kemudian apakah penderita ini akan dilakukan suatu tindakan? Apakah penderita kita mau dilakukan PCI atau KBIS, tentunya ini akan mempengaruhi pemilihan antitrombik apa yang kita berikan pada penderita kita. Selain perkembangan daripada antitromboitik juga fibrinolitik ya atau trombolitik, ada kemajuan yang sangat pesat sekali di bidang intervensi, tidak hanya devices-nya saja tetapi juga sistem dan strategi untuk penanganan penderita dengan ACS ya. Ini adalah salah satu sistem dan strategi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik pada penderita dengan ACS. Dalam hal ini adalah STEMI. Dan ini menjadi suatu standar approach kalau kita mempunyai penderita dengan STEMI. Tujuannya adalah bersama-sama memberikan antitromboitik yang sekarang sangat signifikan kemajuan dan bersama-sama tindakan intervensi dan sistem pelayanan yang
baik. Tujuannya adalah menurunkan kejadian suatu ischemic event sekaligus menurunkan kejadian mortalitas dan kemungkinan komplikasi atau morbiditas. Akan tetapi meskipun perkembangan antithrombotik itu begitu majunya, demikian juga intervensi sistem strategi, tapi ternyata masih menyisakan dari 1 dari 3 penderita dengan STEMI ternyata meninggal dalam 24 jam pertama sejak onset daripada STEMI. Dan dikatakan adalah sekitar 10% pasien meninggal dan mengalami reinfarction selama hospitalization. Jadi ternyata 10 dari pasien kita yang kita rawat dengan STEMI ya, ternyata mengalami reinfarction atau bahkan meninggal selama perawatan di dalam rumah sakit. Dan ada data yang menarik, ternyata sekitar 7% meskipun penderita sudah keluar rumah sakit, itu terjadi suatu kematian setelah 1 bulan keluar dari rumah sakit. Sehingga kita berpikir apa kira-kira penyebabnya. Antithrombotiknya sudah begitu maju, kemudian intervensi devices, kemudian sistem strategi sudah begitu sangat berkembang, sangat signifikan. Tapi kenapa angka kematian masih tinggi, kepastian reinfarction masih tinggi? Diperkirakan ada 3 hal di sini, yaitu penderita tersebut tidak dilakukan reperfusi, yang pertama. Kedua, obat-obatan yang terbatas tentunya. Terbatasnya obat antithrombotik di center-center pelayanan, juga efek daripada bleeding. 3 hal ini yang mempengaruhi kenapa meskipun dengan apa yang sudah kita lakukan ini, angka kematiannya masih cukup tinggi. Dan mungkin akan kita bahas lebih detail tentang no reperfusion. Jadi ada penderita yang tidak beruntung dan tidak mungkin memang ketika mengalami STEMI tidak dilakukan reperfusi, baik itu dilakukan primary PCI atau thrombolytic ya. Dan pasien-pasien ini yang tidak dilakukan reperfusi itu mempunyai risiko kejadian terulangnya ischemic itu lebih tinggi tentunya, dan mempunyai risiko kejadian mortality yang lebih tinggi. Ada data sebelumnya menunjukkan bahwa platelet inhibitor dalam ini adalah aspilet ya, terbukti menurunkan mortalitas dan reinfarction pada penderita dengan STEMI, ya, termasuk diantaranya tidak dilakukan reperfusi. Jadi jelas di sini datanya bahwa penderita yang tidak dilakukan reperfusi, pemberian anti-platelet itu sangat bermanfaat. Lalu bagaimana pemberian antikoagulan pada penderita yang tidak dilakukan reperfusi? Ada beberapa data yang sebelumnya, yaitu bahwa ketika penderita tidak dilakukan reperfusi, pemberian low molecular weight heparin dalam hal ini enoxaparin terbukti superior ya, dibandingkan placebo, juga superior dibandingkan heparin ya. Dan ada juga raviparin, sayangnya raviparin itu tidak available di Indonesia. Lalu bagaimana peranan daripada fondaparinol dalam ini pada penderita yang tidak dilakukan reperfusi? Oasis 6 yaitu suatu clinical trial ingin melihat apakah fondaparinol itu lebih baik dibandingkan dengan placebo ataupun heparin dalam hal mencegah terjadinya suatu kematian dan recurrent MI pada penderita dengan STEMI. Dan yang lebih penting lagi, tidak hanya primary efficacy-nya, tapi juga ingin melihat primary safety-nya. Apakah fondaparinol itu lebih superior dibandingkan dengan placebo atau heparin dalam hal ini. Dengan cara melihat bleeding tendensinya atau terjadinya kejadian severe bleeding. Dan primary efficacy outcome-nya itu dilihat dari kejadian death dan reinfarction pada hari ke-30
Dan primary safety outcome-nya dilihat dari ada tidak penderita yang mengalami severe bleeding pada hari ke-9. Kemudian secondary-nya adalah above dua-duanya kita lihat, dan sekaligus kita lihat juga each komponen, jadinya tiap komponen dari primary dan safety, tetapi pada hari ke-90 dan hari 180 hari berikutnya. Menariknya dari OASIS 6 ini adalah penderita-penderita yang menderita STEMI, baik dilakukan trombolitik, dilakukan primary PCI, atau tidak dilakukan reperfusi sama sekali, dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu stratum 1 dan stratum 2. Di mana stratum 1 adalah kelompok populasi STEMI yang tidak ada indikasi diberikan heparin. Sedangkan yang stratum 2 adalah kelompok STEMI yang ada indikasi dilakukan pemberian heparin. Kemudian tiap-tiap kelompok dibandingkan. Misalnya di dalam stratum 1 yang tidak ada indikasi heparin, ingin dibandingkan antara pemberian fondaparinib dan placebo. Hasilnya bagaimana? Tanpa pemberian heparin, ya. Kemudian di stratum 2 yang diberikan heparin itu dibandingkan dengan fondaparinib. Dalam ini apakah fondaparinib lebih baik daripada heparin? Jadi ini adalah studi yang sangat menarik, sekaligus kita melihat apakah fondaparinib itu lebih baik daripada placebo atau fondaparinib lebih baik daripada heparin pada penderita yang datang ke kita dalam kondisi SCS, dalam ini adalah STEMI. Ini adalah algoritmnya daripada OASIS 6. Jadi kita lihat di sini dalam flowchart ini pasien-pasien yang mengalami STEMI kemudian dilakukan reperfusi strategi. Ada yang di kelompok diberikan trombolitik, ada kelompok yang dilakukan primary PCI. Tentunya pada kelompok dilakukan primary PCI itu ada indikasi untuk diberikan heparin dalam. Tapi kita lihat di kelompok yang mendapatkan trombolitik, ada yang diberikan trombolitik yang non-spesifik fibrin, yaitu dalam streptokinase. Yang satunya diberikan yang fibrin spesifik, bisa alteplase, reteplase, dan teneplase. Tentunya data yang sebelumnya kita tahu bahwa kalau kita melakukan trombolitik dengan menggunakan streptokinase, kemudian kita memberikan heparin, ternyata risk of bleeding-nya adalah tinggi. Untuk itulah pada kelompok ini yang memakai streptokinase itu tidak diberikan heparin, sedangkan yang memakai fibrin spesifik diberikan heparin. Ada kelompok yang adalah no reperfusion, ternyata ini dibagi kelompok, dua kelompok juga yang diberikan heparin dan ada yang tidak diberikan heparin. Kemudian yang tidak mau diberikan heparin dimasukkan dalam satu kelompok, yang mau diberikan heparin dimasukkan ke kelompok, kemudian dianalisa. Dan hasil daripada studi ini dipublish di European Heart Journal tahun 2008, cukup lama ya. Judul daripada publikasi ini adalah Effect of Pandemic Patient with ST Segment Elevation Not Receiving Reperfusion Treatment. Jadi lalu bagaimana yang tadi pasien tidak dilakukan reperfusi, ya? Apakah pemberian fondaparinib itu ada manfaat? Inilah hasilnya. Jadi dari sekitar 2.867 pasien ya STEMI yang tidak dilakukan reperfusi, ya, jika diberikan fondaparinib, ya, ternyata mempunyai benefit dalam hal menurunkan kematian dan reinfarction pada hari ke-30, bahkan dievaluasi sampai hari 130, ternyata masih memberikan manfaat. Demikian juga severe hemorrhage-nya itu lebih kecil pada penderita kelompok yang diberikan fondaparinib jika dibandingkan dengan placebo atau heparin. Jadi jelas terbukti di sini pada OASIS 6 bahwa penderita yang STEMI yang tidak dilakukan reperfusi, pemberian fondaparinib itu lebih baik jika dibandingkan kelompok placebo atau kelompok yang diberikan heparin dalam hal menurunkan kematian, reinfarction pada hari 30 dan juga hari 130 dan kejadian severe hemorrhage-nya pada hari 30 itu lebih rendah jika dibandingkan pada kelompok placebo maupun heparin. Ini adalah kurva Kaplan-Meier, ini
sangat jelas di sini pada kelompok yang diberikan fondaparinib, kumulatif hasilnya itu ternyata lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang diberikan placebo atau heparin. Jadi jelas di sini konklusinya adalah penderita STEMI yang tidak mendapatkan reperfusi, baik itu primary PCI atau trombolitik, jika diberikan fondaparinib dalam hal ini, itu memberikan manfaat klinis berupa kejadian iskemik yang lebih rendah dan kejadian hemobleeding yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan heparin atau kelompok yang placebo. Lalu bagaimana kelompok yang mendapatkan trombolitik? Ya? Data yang lampau menunjukkan bahwa jika penderita STEMI kemudian diberikan trombolitik yang non-fibrin spesifik dalam hal ini adalah streptokinase, kemudian jika diberikan heparin ternyata tidak ada manfaat klinisnya, bahkan risiko bleedingnya adalah lebih tinggi. Sekali lagi, penderita dengan STEMI kita berikan trombolitik yaitu streptokinase, kemudian kita berikan heparin ternyata tidak ada manfaat klinis, bahkan justru memberikan risiko bleeding komplikasi yang lebih tinggi. Ini sebabnya kenapa kalau penderita dengan STEMI datang kita dikasih streptokinase, heparin adalah bukan pilihan yang baik. Lalu apa pilihan terbaik? Estratimib trial 25 ini ingin melihat kali ini enoxaparin, apakah itu lebih baik dibandingkan heparin pada penderita yang dilakukan pada penderita STEMI yang dilakukan fibrinolisis, ya, tidak regardless dia itu litiknya apa, ya. Hasilnya apa? Ini menarik sekali, ya. Kita lihat di sini, ya, jelas sekali bahwa dalam hal primary endpoint-nya, baik itu ada death dan non-fatal recurrent MI dalam 30 hari, ternyata yang diberikan heparin angkanya adalah sekitar 12%, sedangkan pada yang diberikan dengan enoxaparin adalah 9,8%. Dan itu jika diberikan trombolitik yang fibrin spesifik. Kita lihat p-value-nya sangat meyakinkan. Artinya apa? Kalau penderita STEMI, kemudian kita memberikan trombolitik yang fibrin spesifik, ya, atau fase, retikulase, ya, atau teniklase, pemberian enoxaparin itu memberikan manfaat klinis jika dibandingkan heparin. Tetapi sayang sekali, ya, ternyata jika diberikan pada trombolitik yang non-fibrin spesifik dalam hal ini adalah streptokinase, pemberian enoxaparin dibandingkan heparin ternyata tidak berbeda secara bermakna. Dan sayangnya sekali lagi kejadian major bleeding rate including intracranial hemorrhage, ya, jika menggunakan fibrin spesifik, ya, ternyata kejadiannya adalah 1,2 dengan menggunakan heparin, sedangkan memakai enoxaparin justru lebih tinggi, yaitu dengan p-value meyakinkan yaitu kurang dari 0,001. Artinya apa? Kalau kita menggunakan fibrin spesifik, ya, kemudian kita menggunakan enoxaparin, ternyata bleeding tendensinya lebih tinggi dibandingkan dengan pemakaian heparin. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menggunakan streptokinase, apa yang kita berikan, ya? Dan fondaparinib berusaha menjawab hal itu melalui fasis 6, ya. Dan ini sudah dipublish di European Heart Journal juga tahun 2008. Hasilnya apa? Jadi dalam kelompok substudy OASIS 6, ya, ini melihat fondaparinib apakah lebih baik, ya, dibandingkan kelompok placebo atau heparin jika diberikan pada trombolitik terapi pada penderita STEMI, tetapi menggunakan mostly adalah streptokinase, ya. Hasilnya adalah ternyata pasien-pasien STEMI yang diberikan trombolitik yang predominantly adalah streptokinase, fondaparinib significantly reduce the risk of death and MI dan severe bleeding. Jadi ini menjawab kekurangan studi-studi yang sebelumnya,
Kalau ada pasien TMI dilakukan streptokinase, dikasih heparin, bleedingnya lebih tinggi, manfaatnya juga kurang. Juga demikian juga pada pemberian enoxaparin, dan pada studi OASIS 6 ini menunjukkan bahwa pemberian fondaparinux ya memberikan manfaat klinis berupa risk of death, RMI, dan menurunkan angka kejadian perdarahan pada kelompok STEMI yang diberikan streptokinase. Ini adalah kurva Kaplan-Meier. Tampak di sini yang orange ada memakai fondaparinux, sedangkan yang jingga menggunakan placebo. Tampak di sini adalah yang menggunakan fondaparinux mempunyai perbedaan sejak awal, kurvanya sudah mulai terpisah sejak awal, dan kalau kita ikuti tetap kurvanya terpisah sampai hari 180. Jadi ini menunjukkan bahwa pemberian fondaparinux lebih baik dibandingkan heparin atau placebo dalam hal kumulatif fase, termasuk diantaranya adalah efficacy dan safety-nya dengan p-value sangat meyakinkan 0,003. Jadi sekali lagi fondaparinux memberikan benefit klinik dalam ini pada total populasi 5.436 penelitian mendapatkan trombolitik predominantly ada streptokinase, yaitu berupa death reinfarction hari 30 dan hari 180, dan kejadian severe hemorrhage pada hari ke-30. Dan ternyata fondaparinux lebih baik dibandingkan placebo maupun heparin. Lalu kalau tadi kita membahas tentang STEMI, lalu bagaimana dengan kelompok yang non-STI, SCS ya, dalam hal ini antipulpiana dan non-STEMI? Apakah ini adalah suatu head-to-head study antara fondaparinux dan enoxaparin? Mana yang lebih baik? Jika diberikan pada penderita non-STI, SCS dalam hal menggunakan kejadian ischemic dan safety-nya. Dan ini melibatkan suatu studi randomized control trial yang melibatkan cukup besar, populasinya sekitar 20.000 penderita. Kita lihat mana yang lebih baik antara fonda dan enoxaparin ya. Objektifnya adalah untuk menunjukkan non-inferiority fondaparinux dibandingkan enoxaparin. Artinya kalau ini berbeda secara bermakna, bahwa itu akan menunjukkan fondaparinux sama baiknya dengan enoxaparin. Dan yang penting dalam studi ini untuk mengetahui apakah fondaparinux itu superior dibandingkan enoxaparin dalam hal menurunkan kejadian perdarahan. Ini yang dievaluasi dalam studi OASIS ini. Kita lihat ya, ternyata dalam hal death, MI, dan reinfarction ischemia hari ke-9 tidak ada bedanya antara fondaparinux dan enoxaparin. Tapi begitu kita melihat major bleeding pada hari ke-9, tanpa kurva Kaplan-Meiernya terpisah sejak awal, dan semakin lama terpisahnya akan semakin lebar. Di sini dari dua kurva ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika diberi antara fondaparinux dan enoxaparin itu mempunyai manfaat menghambat kejadian suatu iskemik sama ya. Tetapi dalam hal menurunkan major bleeding dalam safety, ternyata pada hari ke-9 fondaparinux lebih baik dibandingkan dengan enoxaparin. Lalu bagaimana kalau kita ikuti sampai hari 180 hari ya? Yang semula hari ke-9 tidak ada perbedaan antara enoxaparin dan fondaparinux. Tampak di sini dalam evaluasi setelah hari ke-9 ya, tampak mulai hari ke-30 apalagi kita lihat sampai hari 180 ada kurvanya terpisah, dan tambah lama perbedaan itu semakin lebar. Kita lihat p-value-nya ada 0,05. Dari sini menunjukkan bahwa fondaparinux is non-inferior dibandingkan dengan enoxaparin dalam hal menurunkan kejadian kematian. Demikian juga kejadian MI dan stroke pada hari 180. Kita lihat di sini kurvanya terpisah, semakin lama semakin lebar. Artinya apa? Fondaparinux terbukti non-inferior dibandingkan enoxaparin dalam hal ini. Lalu bagaimana penderita-penderita yang dilakukan PCI pada non-STS di sini? Tampak di sini, ternyata pada penderita yang diberikan fondaparinux kejadian komplikasi ya berupa
any complication dalam ini untuk komplikasi untuk vascular access, jadi tempat puncture-nya. Ternyata angka kejadian komplikasinya lebih kecil dibandingkan pada enoxaparin, dan itu bermakna secara statistik kurang dari 0,001. Lalu kita lihat di sini ya, juga kejadian death, MI, stroke, and major bleeding itu ternyata lebih baik pada kelompok fondaparinux dengan angka P yang signifikan. Juga ada, ini yang penting menurut saya, ini procedural complication, major bleeding, death, MI, and stroke dalam 9 hari, ternyata fondaparinux lebih baik dibandingkan enoxaparin dengan p-value yang signifikan. Tetapi semua itu harus dibayar dengan suatu kejadian all catheter related thrombus. Jadi ternyata pada penelitian dilakukan diberikan fondaparinux ada kejadian adanya trombus di dalam kateter pada saat dilakukan PCI, dan itu bermakna secara signifikan berbahaya jika memakai fondaparinux. Itu adalah limitasi jika kita memberikan fondaparinux pada penderita non-ST-ACS dilakukan PCI, yaitu kejadian adanya trombus di dalam kateter. Manfaat klinis dan safety daripada pemberian fondaparinux dibandingkan enoxaparin itu ditunjang juga adanya suatu data registry dari Brazilian Registry Data yang menyatakan bahwa kejadian mortalitas antara fondaparinux dan enoxaparin pada penderita non-ST-ACS ya ternyata sama dalam hal mortalitasnya, tetapi berbeda dalam hal safety-nya, dalam hal bleeding-nya. Pada penelitian dilakukan fondaparinux ternyata kejadian bleeding-nya lebih rendah, dan itu bermakna secara statistik. Kemudian dalam penelitian combined event-nya, mortality bleeding-nya ternyata pemberian fondaparinux itu berbeda secara bermakna jika dibandingkan dengan enoxaparin. Ini adalah data dari Brazilian Registry. Lalu bagaimana Swedish Heart Registry ya? Ini menarik sekali. Registry ini hanya ingin melihat safety daripada pemberian fondaparinux pada kelompok-kelompok penderita non-ST-ACS dengan perbedaan fungsi ginjalnya. Ada yang EGFR-nya lebih dari 90 normal, ada yang mild impairment, ada moderate impairment, dan severe impairment sekitar 15 sampai 30. Lalu bagaimana, apakah pemberian fondaparinux konsisten dapat menurunkan kejadian bleeding? Kita lihat di sini, ternyata memang fondaparinux lebih favor ya, artinya lebih baik dibandingkan dengan low molecular weight heparin dalam hal kejadian mortalitas di sini pada kelompok populasi yang berbeda fungsi ginjalnya. Dan itu adalah in-hospital mortality. Tapi dalam 30 days mortality, sekali lagi pada kelompok yang berbeda fungsi ginjalnya, ternyata pemberian fondaparinux itu lebih baik dibandingkan dengan low molecular weight heparin. Lalu ada studi yang lain adalah WASIS 8 ya. WASIS 8 itu ingin mengetahui jika penderita dengan non-ST-ACS diberikan fondaparinux, terutama pada populasi yang high risk, yang usianya lebih tua, kemudian biomarkernya meningkat ya. Apakah pemberian low dose of heparin dan standar dose heparin jika diberikan pada penderita yang sudah mendapatkan fondaparinux kemudian dilakukan PCI, hasilnya lebih baik mana pada kelompok populasi yang risiko tinggi. Ya, kemudian kita lihat safety-nya di sana. Dalam hal ini adalah major bleeding-nya, minor bleeding-nya, vascular access site komplikasinya bagaimana jika dibandingkan dengan low dose of heparin dan standar dose pada kelompok yang risiko tinggi. Tambah di sini jelas sekali pada penelitian yang dilakukan standar dose itu memberikan manfaat dalam hal menurunkan kejadian major bleeding bahkan ya, dan kejadian death, myocardial infarction, dan target threshold revascularization. Jadi jelas sekali pada penderita dengan non-ST-ACS yang dilakukan PCI diberikan fondaparinux standar dose kemudian ditambah
low dose heparin atau standar dose heparin, ternyata dengan memberikan standar dose heparin itu memberikan manfaat klinis baik efikasi maupun safety. Dan ini adalah pada kelompok penderita yang risiko tinggi. Sehingga ICS guideline yang terbaru memberikan rekomendasi dengan level 1B pemberian fondaparinux pada penderita yang in case of medical treatment or logistical concern for transferring to PCI center. Jadi ada penderita-penderita yang karena masalah medical treatment, logistik tidak mungkin dikirim pada PCI, itu pemberian fondaparinux itu diberikan rekomendasi 1B, ya, dan jika dilakukan PCI direkomendasikan untuk memberikan single bolus heparin dalam hal ini. Ini adalah sebagai kesimpulan sekaligus menunjukkan bagaimana pedoman tata laksana SKA sesuai dengan Perki 2018. Kita lihat di sini bahwa pemberian antikoagulan disarankan untuk semua pasien mendapatkan terapi antiplatelet kelas 1A. Pemberian antikoagulan dibuat berdasarkan risiko perdarahan dan iskemi, kita bahas dari tadi. Kemudian fondaparinux secara keseluruhan memiliki profil keamanan berbanding risiko yang paling baik. Dosis yang diberikan ada 2,5 mg secara sebutan. Kemudian bila antikoagulan yang diberikan awal ada penambahan heparin, dalam hal ini direkomendasikan jika dilakukan tindakan intervensi. Enoxaparin disarankan untuk pasien dengan risiko perdarahan rendah apabila fondaparinux tidak tersedia. Jadi itu merupakan suatu kesimpulan daripada presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.